Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Teman-teman akan belajar tentang mata kuliah Creative Thinking. Selama teman-teman Creative Thinking ini, di mata kuliah Creative Thinking ini ngapain aja sih? Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mahasiswa memahami pentingnya aspek-aspek kreativitas dalam mencari solusi permasalahan umumnya, khususnya terkait dengan ide kreatif bidang periklanan. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prosedur berpikir kreatif dalam penggalian ide dan membuat visual. Terus yang ketiga adalah mahasiswa memiliki pengalaman teknik berpikir kreatif dalam bentuk kelompok dan individu untuk menciptakan suatu ide-ide kreatif yang baru. Terus berikutnya adalah yang terakhir, mahasiswa mampu membuat dan merancang suatu bentuk karya kreatif berupa benda, materi, publikasi, dan berbagai tulisan kreatif khususnya bidang periklanan. Ini konteksnya adalah advertising atau bidang periklanan. Teman-teman harus kritis dan kreatif dalam membuat sebuah ide. Oke, lanjut. Ada sistem pembelajaran. Yang pertama itu adalah mata kuliah bersifat portofolio. Teman-teman harus membuat karya atau karya portofolio apapun teman-teman harus bikin. Terus unsur penilaian meliputi penyelesaian penugasan kuliah 65%, terus mengikuti berbagai kegiatan penambahan wawasan di bidang kreativitas thinking itu 20% penilaiannya. Terus keaktifan mahasiswa di kelas 15%. Jadi selama teman-teman kuliah pun juga nanti kuliah online pun teman-teman nanti dinilai keaktifannya, bertanya, terus teman-teman membuat saran-saran di kelas itu akan dinilai 15% nilainya, itu juga dinilai oleh dosen pengampu mata kuliahnya. Terus yang berikutnya, hasil nilai-nilai masing-masing unsur diakumulasi menjadi nilai akhir mahasiswa yang menentukan kelulusan. Jadi itu yang menentukan kelulusan, jadi 65%, 20%, dan 15%. Yang paling utama adalah ngerjain tugas. Teman-teman udah rajin masuk kuliah, udah aktif di kelas, tapi kalau tidak ngerjain tugas, 65% nilai teman-teman akan hangus gitu. Tapi teman-teman harus rajin kuliah, rajin ngerjain tugas, dan aktif di kelas. Itu hal paling penting banget. Terus pada akhir semester, mahasiswa wajib mengumpulkan katalog tugas per kelas. Jadi teman-teman harus ngumpulin tugas katalognya, kumpulin satu, jadi sebuah satu kelas itu jadi kayak satu album gitu, jadi katalog itu. Terus jika mahasiswa mendapatkan nilai D atau E di bawah C ya, D atau E, dinyatakan tidak lulus, maka teman-teman akan ngulang atau hair teman-teman. Dan itu teman-teman bisa lakukan di akhir semester. Dan hindari hair. Hair itu susah, 10 kali lipat soalnya dibandingkan tugas kelas. Oke, saya sarankan sekali lagi, hindari hair. Oke, berikutnya ada referensi buku di sini. Ada Michelle gimana ya ngomongnya? Michelle Michalok, Tinker, judulnya Tinker Toys, Handbook permainan berpikir para pebisnis kreatif. Ini tahun 2009, penerbitnya Kaifa, PT Mizan Pustaka. Itu buku bagus banget, rekomendasi buat teman-teman baca. Terus yang kedua itu ada Andy Green 2001, kreativitas dalam publikasi public relation. Penerbitnya adalah Erlangga. Terus yang ketiga adalah Tony Buzan 2005, Mind Map.
penerbitnya itu Gramedia Pustaka. Terus yang keempat Reni Akbar Hawadi 2001, Kreativitas Grasindo Jakarta. Terus yang kelima itu Dr. Zaliha Izhab Masobah 2004, Developing Creative and Critical Thinking Skills. Penerbitnya itu Nuansa Bandung. Yang keenam itu ada John Adair 2008, The Art of Creative Thinking Golden Book. Kita langsung masuk ke materinya. Apa itu pengertian kreatif dan kreativitas? Kata kreativitas merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris to create, yang merupakan singkatan dari combine, menggabungkan, combine atau menggabungkan sesuatu, reverse, membalikkan beberapa bagian atau proses. Ada lagi eliminate, menghilangkan beberapa bagian. Alternatif, itu kemungkinan, menggunakan cara, bahan, dan lain-lain dengan yang lain. Twist, memutarkan sesuatu dengan ikatan. Terus elaborate, memerinci atau memerincikan atau menambahkan sesuatu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kreatif? Melepaskan diri dari pola umum yang sudah tertanam dalam ingatan, maupun mencermati sesuatu yang luput dari pengamatan orang lain. Ratusan orang dapat berbicara di antara suatu orang yang dapat berpikir, tetapi ribuan orang dapat berpikir di antara satu orang yang dapat melihat. Ngerti nggak maksudnya? Ratusan orang dapat berbicara di antara satu orang yang dapat berpikir, tetapi ribuan orang dapat berpikir di antara satu orang yang dapat melihat. Menurut John Adair, kreativitas adalah daya pikir dan semangat yang memungkinkan kita untuk mengadakan sesuatu yang memiliki kegunaan, tatanan, keindahan, atau arti penting dari suatu yang kelihatan dan yang tidak ada. Itu berpikir kreatif. Jadi dari yang gak ada lu bisa bikin ada. Oke? Lanjut. Sedangkan menurut Connie Semiawan, kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan baru dalam menerapkan pemecahan masalah. Kreativitas meliputi dua hal: aptitude, kecakapan, dan non-aptitude. Bukan kecakapan. Yang satu kecakapan, yang satu lagi non-kecakapan. Ciri-ciri aptitude dalam pemikiran meliputi fluency, kelancaran. Yang kedua flexibility, keluasan. Dan yang ketiga adalah originality, keaslian. Itu penting banget, ciri-ciri aptitude dalam pemikiran. Ciri-ciri non-aptitude meliputi rasa ingin tahu. Terus yang kedua, senang mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, selalu ingat mencari pengalaman. Selalu ingin mencari pengalaman. Ya pengalaman baru aja. Pengalaman baru. Nah itu dia non-aptitude. Itu adalah kreativitas. Itu ada dua. Ada yang kelancaran, keluasan, keaslian. Itu tadi yang aptitude. Yang non-aptitude itu adalah rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari hal baru. Itu kreativitas juga. Misalnya suka jalan-jalan kemana, itu adalah non-aptitude.
Terus, definisi kreativitas secara keseluruhan, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik gagasan maupun karya nyata, yang berbentuk epithet maupun non-epithet, baik dalam karya maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Konteksnya mungkin seperti ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada juga orang yang benar-benar menciptakan hal baru, kayak Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang sekarang sudah menjadi smartphone. Terus siapa lagi? Contohnya Thomas Alva Edison menemukan banyak lah. Thomas Alva Edison bohlam, terus dikembangkan, sekarang udah menjadi lampu LED. Itu dia beberapa hal yang konteksnya itu adalah kreativitas dan dikembangkan kayak gitu. Menurut Robert, kreativitas dapat diidentifikasikan dalam 4 jenis dimensi. Ada person, proses, press, produk. Ada 4. Teman-teman bisa pahami tentang itu. Person, proses, press, and product. Itu yang terakhir. Pahami 4 hal itu. 4 jenis itu kreativitas. Oke, lanjut. Tadi itu pengertian tentang kreativitas. Dan sekarang berikutnya adalah karakteristik orang yang berpikir kreatif. Ada beberapa hal orang-orang, ada beberapa ya, ada banyak lah ya contoh-contoh orang yang berpikir kreatif. Yang pertama itu, pemikiran kreatif itu cenderung memiliki rasa ingin tahu. Itu dia tadi, kreatif orang berpikir kreatif. Karakteristik orang yang berpikir kreatif. Yang pertama, pemikiran kreatif itu cenderung memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua, pemikir kreatif itu mengeksplorasikan berbagai pilihan. Yang ketiga, berpikir dengan analogi atau membuat analogi. Itu orang kreatif. Yang keempat, pemikiran kreatif itu menghargai ide-ide. Mau ide siapapun dan idenya seperti apapun, dia menghargai hal itu. Yang kelima, pemikir kreatif itu merangkul kemenduaan. Itu yang kelima. Terus yang ke-6, pemikiran kreatif menyenangi yang lain daripada yang lain. Contohnya kayak tiba-tiba ada motor tapi dia pengen motornya beda. Itu dia. Itu orang berpikir kreatif berarti. Pemikir kreatif menghubungkan yang tidak terhubung, yang tidak berhubungan. Itu orang kreatif. Dari minyak sama air tadinya nggak bisa nyatu tapi bisa. Itu orang berpikir kreatif. Yang terakhir itu ada pemikiran kreatif tidak takut gagal. Itu orang berpikir kreatif. Coba dan terus coba. Itu orang berpikir kreatif. Dan kadang kita itu punya hambatan dalam berpikir kreatif. Apa itu hambatannya? Ini, sikap negatif thinking, mau sama orang lain atau terhadap diri sendiri. Tuh. Yang kedua, takut gagal. Yang ketiga, stres yang berlebihan. Baru dapat tugas begini aja langsung stres, langsung bingung, kalang kabut. Itu hambatan. Yang keempat, taat pada aturan. Ya, orang kreativitas yang mentok sama aturan. Tapi ada aturan tertulis, ada juga aturan yang tidak tertulis. Makanya tidak usah membatasi diri, los aja udah. Kalau untuk berpikir kreatif ya, los aja. Tidak ada hukum, tidak ada agama. Menurut saya sih sebenarnya. Cuman ada beberapa hal yang konteksnya, oh ini bisa nih diarahkan. Selama itu adalah hal yang positif dan bermanfaat, kita los aja. Yang namanya aturan kita los dulu. Terus membuat asumsi, wah kalau ini begini, kalau ini begini. Kebanyakan mikir.
kalau ini gini, jadi nggak jalan-jalan kreativitasmu. Terus terlalu mengandalkan logika. Kadang kita membuat hal baru itu tidak bisa pakai logika. Hal yang tidak mungkin itu masih bisa dijadikan mungkin, gitu loh teman-teman. Itu nggak usah terlalu banyak logis, tapi kita coba dulu, gagal baru kita hitung secara logika, atau kita membuat kemungkinannya secara logika. Yang terakhir, merasa tidak kreatif itu udah negative thinking tadi yang di awal. Terhadap diri sendiri itu juga tidak bagus. Positif aja udah, positive thinking terhadap apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman sedang lakukan. Oke. Kira-kira seperti itu. Nanti di slide terakhir teman-teman bisa melihat soal. Dan coba teman-teman lakukan soal tersebut. Soalnya adalah seperti ini. Coba hubungkan ke 9 titik tersebut di atas melalui 4 atau 5 tarikan garis lurus tanpa mengangkat pena. Coba sebutkan minimal 5 alasan mengapa orang berjalan melawan arus. Itu ada 2 soal. Teman-teman kerjakan dan nanti akan dinilai sama dosen masing-masing. Oke? Kira-kira seperti itu di pertemuan satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.